Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match dari pertandingan Barito Putra dengan PSS Sleman, lalu ada Persikabo 1973 dengan PSM Makassar. Kita mulai dulu dari Barito Putra dengan PSS Sleman. Untuk Barito Putra di pertandingan kali ini jelas yang saya ingin lihat melanjutkan konsistensinya. Ya, lalu untuk PSS Sleman yang saya ingin lihat adalah di skema permainan, lalu penampilan atau perform dari Kesano dan juga Yeven. Jadi secara 90 menit ya, untuk PSS Sleman sebenarnya sistem dari skema ini sudah terlihat berjalan. Ya, bagaimana jarak antara pemain sangat dekat ya, yang artinya ya mengendalikan bola possession, kreativitas juga cukup bagus dibangun oleh Kim maupun Bustos, ya Hamisi sebagai gelandang bertahan. Tapi yang kalian bisa lihat di sini ya, yang saya ingin lihat kan performnya Kesano dengan Yeven. Kalian bisa lihat, walaupun memang Kesano bisa menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan satu sama ya, untuk skornya PSS Sleman. Tapi kontribusinya selama 90 menit, Kesano nggak diganti ya. Ini sama sekali nggak memberikan kontribusi yang maksimal. Justru yang saya bingung adalah menggantikan Ricky Cawor dengan Esteban Vizcara. Nah ini kadang memang pelatih mungkin memiliki plan A ya, yang nggak sesuai dari pemikiran penonton. Tapi kalau menurut opini saya ya, ini pendapat saya, bukan berarti saya nggak setuju dengan pelatih. Itu bebas, haknya pelatih memilih siapapun pemain yang dipercaya sebagai line up. Tapi kalau menurut saya pergantian Ricky Cawor justru nggak lebih efektif memasukkan Esteban Vizcara. Kalian bisa lihat berapa kali pemain PSS Sleman ketika Ricky Cawor diganti itu lebih sedikit untuk bisa menciptakan peluang atau minimal bisa melakukan intercept ke dalam. Kesano lebih banyak untuk bermain individu tanpa bermain dengan skema, yang artinya bermain dengan passing-passing cepat. Ketika Kesano banyak membawa bola, padahal dia posisinya sayap. Makanya berapa kali sempat bingung Jonathan Bustos dan Kim di saat Kesano banyak membawa bola. Ada satu peluang di mana Barito Putra bisa melakukan counter, itu karena kesalahan Kesano di babak kedua. Karena terlalu lama membawa bola, tujuannya ingin menggocek pemainnya Barito, tapi justru kena dan bisa dimanfaatkan menjadi counter attack. Kalau nggak salah itu dari Bagas Kava yang menciptakan shoot tapi bolanya masih goal kick. Itu ada satu peluang emas karena kesalahan Kesano. Jadi kadang saya masih pengen gitu ya melihat permainan terbaik dari PSS Sleman ya dari komposisi pemainnya dulu atau starting line up-nya. Yeven juga bermain nggak maksimal di pertandingan kali ini. Ada beberapa peluang yang harusnya bisa dimanfaatkan menjadi gol atau minimal bisa ya ke arah gawang lah, seperti golnya Kesano. Itu kan Yeven mendapatkan shoot tapi bolanya masih memantul dan Kesano langsung menyambar. Nah seperti ini kan sebenarnya peluang-peluang yang boleh dibilang cukup emas. Ya tapi Yeven juga kontribusinya nggak terlalu banyak. Padahal supportnya ya lumayan banyak dari Bustos maupun Ricky Cawor di sektor sayap. Ya, dan di sini penampilan Barito Putra, saya memang nggak terlalu banyak bisa saya bahas karena penampilan di pertahanan sudah cukup solid. Saat melakukan penyerangan juga sangat rapi. Ya, dari segala lini terlihat bagus. Gol pertama dari Friendly itu terbukti bagaimana overlap yang dilakukan oleh Friendly mendapatkan assist dari Bayu Pradana, ya bisa keluar dari jebakan offset. Yaitu bukti dari overlap serangannya Barito Putra. Lalu gol kedua dari Mendes itu juga sama melalui kreativitas ya, itu dari kalau nggak salah Rizky Pora di kanan, passing ke tengah ada Gustavo Tocantins ya, lalu bolanya justru ke belakang ada Mendes dan sempat terkena Ayub kalau nggak salah, bolanya sedikit deflection ya, jadi Pintus nggak terlalu bisa menghalau bola. Lalu gol ketiga dari Bagas Kava itu juga sama ya, bagaimana kreativitas dari Rizky Pora lagi, kontribusinya ini cukup bagus nih ya, bisa memberikan assist ke Bagas Kava. Jadi bisa terlihat bagaimana kreativitas dari gol-golnya Barito ditambah dari peluang-peluang emas Barito sebenarnya masih cukup banyak, yaitu terlihat kreativitas serangan memang cukup bagus atau berjalan, dan saat bertahan sebenarnya juga cukup solid. Gol yang tercipta dari PSS Sleman, Kesano, itu juga bukan melalui kreativitas serangan. Itu lebih ke deflection ya, atau terjadi kemelut lah di depan gawangnya Eka Rizky. Ya, jadi untuk Barito Putra saya kira sudah cukup bagus bermainnya, sudah cukup konsisten. Besok akan bertemu dengan Borneo. Wah, ini seru nih.
Ya ini saya kira ya kita nanti bahas di review aja. Intinya Barito Putra sejauh 3 pertandingan ini ya di awal ya sudah bermain cukup konsisten dan cukup bagus. Sedangkan untuk PSS Sleman sebenarnya skema permainannya ini sudah terlihat sistemnya. Tapi menurut saya yaitu perform dari seperti Kesano, Yeven, ya ini seperti kurang maksimal. Lalu pergantian pemain Ricky Cawor yang selalu diganti di babak kedua ya oleh SC Batiskara. Ya, di sini belum ada Todd Ferre ya di bangku cadangan. Ya ini yang saya kira menghambat permainan PSS Sleman ini bisa berjalan lebih efisien. Hoki Caraka masuk menggantikan Yeven pun juga nggak terlalu banyak atau nggak terlalu ada perubahan. Masih tetap sama seperti nggak ada kreativitas untuk masuk ke area pertahanannya Barito. Padahal sektor tengah ini sudah cukup kuat untuk PSS Sleman. Ya, Kim bermain bagus, Hamisi bermain bagus, Bustos juga bermain bagus, Ricky Cawor juga cukup bermain baik. Ya ini tinggal di posisinya Kesano dengan Yeven yang menurut saya masih kurang maksimal. Jadi ini mempengaruhi ya gaya penyerangan dari PSS Sleman itu sendiri. Ya, jadi untuk Barito Putra selamat kalian mendapatkan 3 poin dan untuk PSS Sleman tetap semangat. Semoga di pertandingan berikutnya PSS Sleman akan bertemu dengan PSIS Semarang. Wah, ini derby ya. Semoga bisa memperoleh hasil yang maksimal. Lalu next, kita ke Persikabo dengan PSM Makassar. Di sini PSM Makassar akhirnya berhasil memperoleh kemenangan pertama ya. Sedangkan untuk Persikabo sama sekali belum memperoleh kemenangan. Apalagi ini bermain di kandang sendiri dalam 2 pertandingan berturut-turut kalah sekali dan imbang sekali ya lawan Persija. Jadi di pertandingan kali ini untuk Persikabo memang yang saya ingin lihat adalah kreativitas di sektor tengah dan gaya penyerangan. Tapi memang di babak pertama terlihat sekali bagaimana Persikabo ini sangat kesulitan ketika para pemain PSM Makassar ini bisa melakukan pressing. Ya, sampai komentator di televisi juga bilang kalau Persikabo membangun penyerangan dari sektornya Yance dan Yakob karena kan di babak pertama bermain bersama posisi ya. Itu memang cukup kesulitan. Jadi Persikabo lebih banyak ke Varela ya, di sebelah kiri ada Syafruddin Tahar di situ. Ya, lalu ada Tetan. Paling ya seperti itu penyerangannya. Tapi di sektor tengah saya juga menyoroti penampilan Yamazaki. Ini juga nggak maksimal di pertandingan kali ini. Berapa kali terlalu mudah kena atau mudah kehilangan bola. Passing-passingnya juga nggak efektif. Jadi ini berapa kali kreativitas di sektor tengah dari Persikabo nggak terlalu hidup. Ya paling yang terlihat mencolok di pertandingan kali ini itu hanya Varela yang bisa membuat Zaki harus mendapatkan kartu merah ya, kartu kuning 2 kali. Ya itu kontribusinya Varela aja. Sisanya hampir nggak terlihat maksimal. Roni Sugeng juga nggak bermain, saya kira ya ini juga pertanyaan kenapa Roni Sugeng nggak dimainkan. Karena kreativitas dari Roni Sugeng menurut saya ini juga pemain yang cukup bagus menjadi gelandang serang. Tapi justru Roni Sugeng nggak dimainkan sama sekali untuk Persikabo. Lalu untuk PSM Makassar, kembali lagi yang saya ingin lihat yaitu penampilan Kenzo. Ya, lalu apakah permainan dari PSM Makassar ini sudah kembali atau belum? Jujur aja, ketika sampai menit ke-66 ya, di mana di sini Zaki bermain lalu Kenzo masih bermain ya, hanya menggantikan Tetan dengan Zaki dan di sini Zaki langsung terkena kartu kuning 2 kali. Permainan PSM Makassar selama 60 menit itu masih belum terlihat berjalan. Aliran bola ini masih sangat jelas sekali nggak berjalan maksimal. Walaupun memang di pertandingan kali ini lebih baik lah daripada pertandingan kemarin-kemarin. Tapi selama 60 menit ya, ini belum terlihat maksimal penyerangan dari PSM Makassar. Kenapa? Ya ini karena menurut saya penampilan Kenzo ini nggak maksimal dalam hal mengatur serangan. Karena kan kalau boleh dibilang Akbar Tanjung lebih bertahan di zona area ya, pemain yang lebih bertarung untuk mempertahankan zona areanya. Sedangkan kalau M. Arfan lebih box to box ya, dia bermainnya lebih fleksibel lah, bermain depan belakang. Sedangkan Kenzo ini yang tujuan utamanya itu bisa menjadi jembatan dari membantu Pluim untuk membangun serangan. Tapi ketika Kenzo di sini nggak maksimal, ya berapa kali bisa terlihat Pluim ini kerepotan. Pluim ini berapa kali sedikit bingung ketika membawa bola nggak ada pemain yang berdekatan kecuali kalau dekat dengan M. Arfan.
Jadi aliran bola ini untuk PSM Makassar selama 60 menit itu lebih banyak mengalir dari sektornya Yance atau Yakob, lalu sektornya Tetan, dan juga ya M. Arfan dengan Pluim, bukan areanya Kenzo untuk melakukan overlap ke depan. Dan di sini ketika Denny Ashraf, Zaki Ashraf ya mendapatkan kartu merah, di sini memang cukup jelas tekanan ada pada untuk PSM Makassar karena bermain dengan 10 orang. Tapi ketika di sini Ananda Rehan masuk, saya sudah berapa kali bilang ya, ini video kedua saya bilang, ketika Ananda Rehan masuk menggantikan Kenzo, kalian bisa lihat bagaimana penyerangan PSM Makassar itu seperti sudah balik lagi seperti di musim lalu. Padahal bermain dengan 10 orang. Hanya mengganti seorang Ananda Rehan dengan Kenzo. Kenapa? Ya karena Arfan dan juga Kenzo ini sama-sama pemain box to box. Memang bukan posisinya sama seperti Kenzo yang lebih bermain menyerang. Tapi buktinya dengan adanya Ananda Rehan dan Arfan, penyerangan PSM ini bisa lebih maksimal. Ananda Rehan walaupun bermain hanya 30 menit, lebih banyak berkontribusi dalam hal merebut bola maupun membantu penyerangan daripada Kenzo. Ini menurut analisa saya ya, jadi belum tentu benar. Tapi kalau menurut saya Ananda Rehan ini masih jauh lebih bagus daripada Kenzo secara perform di 3 pertandingan ini ya, saya simpulkan. Itu lebih terlihat maksimal permainannya ketika Arfan, Ananda Rehan mensupport Pluim ataupun Everton. Padahal dengan 10 orang di sini, walaupun gol dari PSM Makassar melalui corner kick ya atau set play bola mati, itu gol yang biasa dilakukan di musim lalu ya, dimana seperti sudah hafalan Pluim posisinya di situ, lalu Yance ya atau Yakob Yance ya, Yance yang memberikan assist ya. Pluim seperti musim lalu lah, banyak sekali gol-gol dari Pluim seperti ini ya. Jadi memang sudah dilatih lah untuk bermain seperti itu, untuk memberikan crossing. Jadi artinya untuk 30 menit terakhir PSM Makassar ketika bermain dengan 10 orang itu lebih bermain fight, seperti bermain dengan 11 lawan 11 gitu loh. Penyerangannya lebih terlihat maksimal. Itu karena masuknya Ananda Rehan yang bisa mensupport. Ini kesimpulan saya untuk PSM Makassar di pertandingan kali ini. Baru terlihat lagi permainan PSM Makassar seperti di musim lalu. Yance dibalikan posisinya di kanan, lalu Yakob tetap di kiri. Ya ini sudah kayak di musim lalu. Di pertahanan hanya meninggalkan Akbar Tanjung, Yuran ya dengan Saifuddin Tahar. Jadi Persikabo juga justru di saat PSM Makassar harusnya bermain 10 orang kan bisa lebih mendominasi ya atau bisa mengambil alih permainan. Tapi justru Persikabo ini seperti kalah dalam hal saat pemain PSM Makassar melakukan pressing. Ya, justru dengan bermain 10 orang, PSM Makassar ini lebih bermain efektif gitu. Jadi Persikabo seperti kesulitan dalam hal membangun serangan padahal masih 11 lawan 10. Varela paling yang saya kira permainannya ya paling terlihat banyak melakukan kontribusi. Itu pun juga Varela nggak terlalu banyak bisa menciptakan peluang. Ya, jadi ini yang saya dapatkan untuk permainan dari Persikabo dengan PSM, bahwa Persikabo masih belum ada skema yang terbentuk. Justru di pertandingan kali ini terlihat sekali semua lini nggak terlalu bisa maksimal, sektor tengah nggak maksimal, sektor sayap ya mungkin di Varela yang lebih terlihat lebih hidup ya dibandingkan di sektor kanan. Lalu untuk PSM Makassar saya kira selama 60 menit ya permainan PSM Makassar belum terlalu terlihat rapi atau belum terlihat permainannya cepat atau asis-asisnya bagus, passing-passingnya. Tapi ketika permainan Ananda Rehan masuk menggantikan Kenzo dan PSM Makassar bermain dengan 10 orang, itu justru PSM Makassar yang bisa mengambil alih permainan. Ya, ini kesimpulan saya untuk pertandingan dari Persikabo dengan PSM Makassar. Jadi untuk PSM Makassar selamat, kalian mendapatkan 3 poin, dan untuk Persikabo tetap semangat, semoga di pertandingan berikutnya Persikabo bisa meraih 3 poin. Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.